Apa itu sifatul huruf? Kemudian ada berapa sifat-sifat huruf dalam hijaiyah? Semuanya kita akan bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Sifatul huruf adalah sifat yang menetap pada huruf hijaiyah ketika kita mengucapkannya. Itu dinamakan sifatul huruf. Jadi di setiap huruf-huruf hijaiyah ini harus masing-masing huruf memiliki 4 sifat. Jadi wajib di dalam huruf hijaiyah ini memiliki 4 sifat huruf. Untuk sifatul huruf ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu wajib dan yang kedua yaitu jaiz. Yang dimaksud wajib di sini adalah bahwa huruf-huruf hijaiyah itu diharuskan memiliki sifat daripada sifat wajib ini. Langsung saja contohnya yang pertama yaitu hamas. Perlawanan daripada hamas yaitu jahr. Apa itu hamas? Yang dimaksud dengan hamas adalah ketika kita melafadzkan huruf hijaiyah ini ada nafas atau angin yang keluar. Saya ulangi lagi. Jadi yang dimaksud sifatul huruf hamas ini yaitu adalah ketika kita melafadzkan huruf hijaiyah ini ada nafas ataupun angin yang keluar. Ada berapa huruf daripada hamas ini? Hurufnya yaitu ada 10. Dan terkumpul di dalam kalimat fahassahu syakhsun sakata. Saya ulangi, fahassahu syakhsun sakata. Jadi huruf yang pertama yaitu fa, yang kedua ha, yang ketiga tha, yang keempat ha, yang kelima sya, yang keenam kha, yang ketujuh sha, yang kedelapan sa, yang kesembilan ka, yang ke-10 ta. Jadi semua huruf yang 10 ini digolongkan termasuk sifat hams. Jadi ketika kita melafadzkan 10 huruf ini ada nafas atau angin yang keluar. Coba kita praktekkan fa. Fa, fa. Fa, fi, fu, baf. Ada angin yang keluar. Ataupun contohnya sya. Sya, shi, shu, bash. Ada angin yang keluar. Maka ini huruf yang 10 ini disifati hams. Kemudian perlawanan daripada hams yaitu jahr. Artinya jelas. Atau yang dimaksud ketika kita melafadzkan huruf ini tidak ada angin ataupun nafas yang keluar. Ada berapa hurufnya? Adapun untuk huruf daripada jahr ini yaitu selain daripada huruf hamas. Berarti huruf hijaiyah ada 28 kemudian dikurangi 10 menjadi 18. Nah, yang 18 ini termasuk yaitu sifat jahr. Agar mudah kita menghafalnya, maka kita cukup saja hafal dengan hamas yang hurufnya ada 10. Fahassahu syakhsun sakata. Coba kita contohkan dengan huruf ja. Contohnya huruf ja. Huruf ja ini bukan termasuk sifat daripada hamas karena tidak termasuk huruf daripada hamas. Maka bisa dikatakan bahwa huruf ja ini disifati dengan sifat jahr. Oke, bisa dimengerti? Maka ja ini bisa disifati dengan sifat jahr. Kemudian yang kedua yaitu ada sifat syiddah, tawassut, dan juga rakhwah. Apa itu syiddah, apa itu tawassut, dan apa itu rakhwah? Syiddah adalah suatu ketika kita mengeluarkan huruf hijaiyah, suara kita tertahan. Hurufnya ada berapa? Adapun huruf untuk sifat syiddah ini yaitu ada 8. Yaitu baju di toko akata. Suaranya ditahan ketika kita mengeluarkannya. Coba kita praktekkan ba. Sebelum mengeluarkan ba ini, kita tahan dulu ba. Kemudian ja.
Sebelum mengeluarkan lafaz ja ini ada suara kita tertahan. Da, to, ko, a, ka, ta. Jadi syiddah ini adalah ketika kita mengeluarkan huruf ini suara kita tertahan. Kemudian yang kedua yaitu tawassut atau disebut bainah, yaitu suatu keadaan ketika kita ingin mengeluarkan ataupun melafazkan huruf hijaiyah ini tidak tertahan ataupun tidak mengalir. Berarti tawassut ini berada di tengah-tengah. Ada berapa hurufnya? Untuk hurufnya yaitu ada 5 terkumpul di dalam kalimat lin Umar. Yang pertama la, yang kedua na, yang ketiga a, yang keempat ma, yang kelima ro. Jadi huruf yang 5 ini termasuk sifat tawassut. Dia tidak tertahan dan juga tidak mengalir, tetapi dia berada di tengah-tengah. Coba kita lafazkan. La, la, la li lu bal, atau na, wa, ma, ro. Jadi huruf yang kelima ini disifati dengan tawassut. Kemudian ada perlawanan daripada syiddah, yaitu sifat rakhwah. Sifat rakhwah adalah sifat ketika kita mengeluarkan huruf hijaiyah ini suara kita mengalir. Ada berapa huruf daripada sifat rakhwah ini? Adapun hurufnya yaitu selain daripada huruf syiddah dan juga huruf rakhwah. Contoh yaitu ya. Ya. Ya ini termasuk sifat rakhwah. Kenapa? Karena dia di dalam sifat syiddah huruf-hurufnya tidak ada, kemudian di dalam tawassut huruf-hurufnya tidak ada, maka ya ini kita sebut rakhwah. Kemudian sifat huruf yang ketiga yaitu isti'ala, perlawanannya yaitu istifal. Apa itu isti'ala? Isti'ala yaitu adalah ketika kita ingin mengeluarkan huruf hijaiyah ini, suara kita naik ke langit-langit mulut. Ada berapa hurufnya? Adapun untuk hurufnya yaitu ada 7. Terkumpul di dalam kalimat khussa daghtin qil. Yang pertama kha, yang kedua sha, yang ketiga dha, yang keempat gha, yang kelima ta, yang keenam qa, yang ketujuh dha. Kemudian ada perlawanan daripada isti'ala yaitu istifal. Artinya tidak ada suara yang naik-naik ke langit-langit mulut. Ada berapa hurufnya? Adapun hurufnya yaitu selain daripada huruf isti'ala. Contoh da di sini. Da ini bukan termasuk huruf isti'ala. Maka katakan saja bahwa da ini termasuk huruf istifal. Kemudian yang keempat yaitu ada sifat itbaq. Itbaq itu adalah ketika kita melafazkan huruf hijaiyah, suara kita terkumpul antara lidah dan langit-langit mulut. Ada berapa hurufnya? Untuk huruf itbaq ini yaitu ada 4. Yang pertama sha, yang kedua dha, yang ketiga ta, yang keempat dha. Sha, dha, ta, dha. Jadi semua huruf itbaq ini terkumpul antara lidah dan langit-langit mulut. Kemudian perlawanan daripada itbaq yaitu infitah, artinya terbuka. Jadi suaranya itu tidak terkumpul, tetapi menyebar. Ada berapa hurufnya? Adapun hurufnya yaitu selain daripada huruf itbaq. Contoh kita sya. Sya ini bukan termasuk huruf itbaq, maka kita katakan sya ini huruf infitah. Suaranya menyebar, sya. Jadi kesimpulannya sifatul huruf daripada huruf hijaiyah yang wajib ini atau yang sering kita katakan yang mempunyai perlawanan, yang pertama yaitu hamas, perlawanan yang jahr, yang kedua syiddah,
perlawanannya yaitu rakhwah ataupun tawassut. Yang ketiga isti'ala ataupun istifal perlawanannya. Yang keempat yaitu itbaq, kemudian perlawanannya infitah. Coba sekarang kita praktekkan huruf iya. Huruf iya ini disifati dengan sifatul huruf apa aja? Kemudian di sini ya itu bukan termasuk hamas, maka kita sifati jahr. Kemudian yang kedua ya ini bukan termasuk salah satu huruf syiddah, juga bukan termasuk salah satu huruf tawassul, maka ya ini digolongkan menjadi sifat rakhwah. Kemudian yang ketiga, ya ini bukan juga termasuk huruf isti'ala, maka kita sebut ya ini dimasuki dengan sifat istifal. Dan yang keempat, ya juga tidak termasuk huruf itbaq, maka kita sifati dengan huruf infitah. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Adapun untuk pembahasan sifatul huruf daripada jaiz, insyaallah kita akan bahas di video-video selanjutnya. Jadi pantau terus, jangan sampai ketinggalan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.